Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah mengizinkan kita bertemu dalam acara Library Lab kali ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqomah dalam berbuat baik dan memperbanyak investasi atau bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswah hasanah atau suri teladan bagi umatnya. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi dengan judul syukur dan sabar. Dalam agama Islam, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah. Syukur juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, karena dengan bersyukur, seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia yang mendalam atas segala nikmat yang diberikan. Sebagai orang beriman, kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmatnya yang sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Baik nikmat lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur. Dengan memanfaatkan kenikmatan Allah ke jalan yang benar dan diridhoi Allah. Sedang pengertian sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tabah tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tenang dan tidak tergesa-gesa. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Ada yang menyenangkan atau terasa manis dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan karena mendapat banyak kenikmatan, maka seseorang hendaklah bersyukur. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh adanya kesabaran. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Balasan sabar itu surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. 5 kiat untuk bisa sabar, ridho, hingga bersyukur. Pertama, melihat kepada pilihan Allah, kita wajib husnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti memilih yang terbaik untuk kita. Yang kedua, mengingat bahwa dengan adanya musibah itu akan menghapuskan dosa bila kita sabar. Ketiga, kalau kita memandang musibah yang menimpa kita masih lebih ringan dan Allah masih menyayangi kita, sedangkan musibah yang menimpa orang lain lebih berat. Keempat, hendaklah melihat pada akibat dari musibah, karena musibah tersebut membuat kita rajin berzikir dan berdoa. Kelima, mengingat pada balasan sabar dan ridho begitu besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur.
maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Beberapa faedah penting yang dapat kita petik dari hadis ini. 1. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. 2. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar, ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya. Sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. 3. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah, serta di akhirat mendapat siksa neraka. 4. Keutamaan dan kebaikan dalam semua keadaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya. Dalam Al-Quran, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 31. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Demikian ibu-ibu demikian bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.